sepertinya lebih mudah mencerna terkait dengan materi yang Pak Yudi sampaikan, karena memang banyak materi-materi yang sangat berkaitan dengan perencanaan. Silakan Pak Yudi untuk diberikan masukannya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Renaldi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadif, Pak Muslim. Ya, memang ini adalah sesuatu hal yang baru memang. Ya, sesuatu hal yang baru yang tentunya juga butuh pembiasaan. Gitu. Persoalan kita memang selama ini bagaimana mengikat kinerja individu ke kinerja organisasi, Pak. Ya, kalau kita misalnya lihat kondisi sekarang misalnya, kota itu bisa sangat kotor, Pak. Kotor banget, ya. Tapi SKP nilai kinerja pegawai-pegawai di dinas kebersihan yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kebersihan kota itu bisa sangat baik, Pak. Dan kalau saya menilai itu nggak fair, gitu. Harus ada yang bertanggung jawab ini. Itulah yang makanya konsep penilaian sekarang ini sifatnya tanggung renteng proporsional, Pak. Jadi kalau kinerja organisasinya nggak tercapai, maka kinerja individu nggak bisa sangat baik, nggak bisa. Baik pun itu effortnya harus kuat banget itu. Ya, jadi ini sebenarnya tujuannya kami itu ke situ, Pak. Ya, supaya kami mengecek ya, Pak ya. Renstra itu udah bagus-bagus banget, Pak. Bahasa Renstra itu ibaratnya ini udah kelihatan nih organisasi ini mau kemana. Ya. Renstra PK itu rata-rata sudah bagus-bagus, walaupun ada instansi juga yang PK-nya masih basisnya aktivitas ya, mengkoordinasikan ya, memfasilitasi gitu-gitu. Basisnya masih aktivitas, banyak juga yang kayak gitu. Tapi yang basisnya sudah outcome itu lebih banyak lagi, Pak. Nah, teman-teman di Kedeputian RB itu sudah bekerja keras, Pak, untuk memperbaiki kualitas kinerja organisasi. Arahnya ini udah diperbaiki, Pak, kinerja organisasi. Persoalannya di kinerja individunya, Pak. Gap-nya itu terlalu jauh, Pak. Kinerja organisasi sudah basisnya hasil, outcome, ya, sudah basisnya layanan. Di kinerja individu basisnya masih aktivitas, menyusun bahan, mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan, gitu. Ini yang kita improve, Pak. Sehingga tadi bahasa di Pak Dwi Harnanto itu kita improve gitu. Ya, jadi masing-masing pegawai itu nanti akan memiliki ciri khas, Pak. Otentik apa ya? Ada otentiknya gitu. Kinerja saya berhasil kalau apa ukurannya. Jadi, dan yang paling diuntungkan itu adalah para JPT. Pak Kadif ini paling diuntungkan. Karena apa? Kinerjanya Pak Kadif digendong rame-rame oleh pegawai, Pak. Bayangkan kalau kinerja Pak Kadif yang sudah basisnya outcome itu digendong, nggak tahu nih pegawainya siapa ngegendong Bapak. Bisa jadi hanya orang-orang itu saja. Gitu. Nah, orang-orang itu yang selama ini ibaratnya kaki kepala di kaki, ya tentunya ada merasa ketidakadilan gitu yang bersangkutan. Tukinnya sama, ya kan? Naik jabatan promosi belum tentu, Pak. Belum tentu. Yang berkinerja itu belum tentu, Pak. Karena kita nggak ada talent pool. Karena semua nilai kinerjanya bulan, Pak, sekarang. Kalau nggak baik, baik sekali. Nggak ketahuan itu mana yang kinerjanya betul-betul mendukung kinerja pimpinan. Nah, kami mengajak nih Pak, ini ayo kita laksanakan karena nanti apa yang kami jelaskan ini nanti menjadi bagian dari penilaian reformasi birokrasi juga Pak untuk area perubahan di manajemen SDM aparatur. Nantinya akan masuk ke situ juga gitu. Jadi ini memang mau nggak mau harus kita mulai sih Pak. Dan kami komit Pak. Kami komunikasi dengan Pak Muslim ini sudah sejak Permenpan ini disusun ya Pak ya.
Sudah sejak 2019 lalu sebenarnya, 2019, Oh, Pak. 2020. Kami intens, Pak. Dulu Pak Muslim ganteng, sekarang makin ganteng nih, Pak. Udah tua, Pak. Iya. Ya, jadi apa ya? Pokoknya komitmen kami, Pak, kami siap mendampingi kalau bisa sampai dengan contoh. Ya, misalnya Pak Kadif misalnya mau dijadikan contoh, misalnya divisinya mau dijadikan contoh, kami siap. Tadi Pak Dwi Harnanto mau dijadikan contoh, kami siap. Ayo, kapan kita exercise sampai di bawah, gitu. Ya, jadi ke depan kalau Pak Kadif kinerja nggak tercapai, pegawai di bawah Pak Kadif nggak ada, Pak, yang nilai kinerjanya sangat baik, nggak ada. Baik pun ada persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga antara atasan bawahan itu saling membutuhkan nanti, Pak. Itu sebenarnya yang mau kita lakukan ke depan. Dan apa ya? Karena ini kami juga ada target untuk jumlah instansi yang manajemen kinerjanya baik, ya. Ya, kami apa ya? Hadir di acara hari ini tuh karena kebutuhan kami juga, Pak. Bukan hanya kebutuhan Bapak. Jadi sebenarnya saya diundang nggak diundang, saya punya kewajiban untuk memfasilitasi Bapak. Jadi Bapak jangan mikirin soal anggaran, ya. Kapan Bapak ngundang, insya Allah kami siap, Pak. Gitu ya, Pak, ya. Pak Kadif, mohon izin, Pak. Siap, mantap, Pak. Pak Yuri. Ya. Pak, untuk memanfaatkan waktu, boleh nggak, Pak, memberikan contoh, Pak, terkait dengan SKP-nya Pak Sekjen, Pak? Oke. Boleh nggak, Pak? Pak Sekjen, ya. Baik. Ya, Pak. Saya coba lihat, ya. Oke. Mungkin bisa ditampilkan dulu PK-nya Pak Sekjen, Pak Muslim. Mbak Prista, tolong. Ya, Pak. Siap. Nanti dari PK itu ya kita coba sajikan seperti apa jadinya SKP-nya. Oke, mungkin ke atas ya. Ke atas. Oh, atau ke bawah ya? Malah ke bawah ya. Ya, Pak. Enggak, saya tutup dulu yang ini. Yang baru enggak ada, Kak? Mbak Prista? Siap, ini yang 2021, Pak. Ada? Iya, Pak. Betul. Ada, Pak. Oke. Bisa digedein dikit, Mbak? Oke, baik. Jadi di sini ada sasaran strategis, ada sasaran program, sasaran kegiatan. Sebenarnya kami mau bertanya, apakah ini semua jadi PK-nya Pak Sekjen gitu? Ataukah PK-nya Pak Sekjen hanya di sasaran programnya misalnya? Karena sasaran kegiatan nanti itu yang mau ke eselon 2-nya. Ini kami mau klarifikasi dulu nih. Di sini soalnya terlihat 3 nih, ada sasaran strategis, sasaran program, ada sasaran kegiatan. Mungkin ada dari Biro Perencanaannya ya? Teman-teman Roren? Iya. Teman-teman Roren? Ada yang memberikan tanggapan atau dari PPL lah? Sebenarnya saran kami sih kalau di level eselon 1 itu sasaran program ya Pak ya, kalau mau diambil gitu. Bukan sasaran strategis Kak, Pak? Sasaran strategis itu instansi sih, tapi bisa jadi diturunkan ke beliau juga bisa. Bisa diturunkan juga ke beliau. Tapi kalau sasaran kegiatan biasanya itu menjadi
salah satu ya Pak, bukan otomatis hanya itu saja gitu. Ya, jadi yang sasaran kegiatannya itu yang nanti masuknya ke eselon 2-nya. Tapi kalau ini mau semuanya masuk ke eselon 1 ke Pak Sekjen juga nggak masalah gitu. Ya, berarti nanti semuanya ini masuk ke SKP yang ini. Cuma tadi yang kami masukkan baru yang sasaran program saja sih Pak. Tapi nanti mohon saya dikoreksi juga apakah semuanya ini menjadi PK atau gimana gitu. Oke, kita anggap saja Pak yang dimasukkan adalah sasaran programnya misalkan. Oke, sasaran program. Oke, kalau Ya. gitu tutup dulu, Mbak. Oke. Saya mau klarifikasi itu aja tadi. Nah, berikutnya ini yang tadi sudah dimasukkan ya, ini sasaran program ya dengan 3 indikator ini, Pak. Cuma kalau kita masukkan ini saja ya, nanti akan ada gap sebenarnya. Akan ada gap kalau ini nanti ke depan SKP-nya basisnya sudah basis yang pengembangan. Tapi saya jelaskan dulu yang sekarang ya. Jadi dari PK ini nanti akan tersaji di form SKP seperti ini. Sama aja sebenarnya. Jadi ngambil dari PK ke SKP. Nah, yang tadi itu sasaran kegiatan, kami anggap itu sebagai bentuk strategi gitu. Ya, tolong koreksi juga kalau saya salah. Ya, ini yang saya merahin ini adalah bentuk dari strategi. Ini bobotnya ini 40 sebenarnya, yang ininya 60 nih. Karena apa? Saya lihat dari PK-PK eselon 2-nya ini ngambilnya di sini semua ini. Gitu ya Mbak Prista ya? PK Ya. eselon 2 kan kayaknya nyomot-nyomotnya dari sini nih ya. Gitu nggak? Ya, Pak. Misalnya di karo umum tuh. Karo umum pasti ada 2 indikator ini. Gitu kan? Ada nggak PK karo umumnya, Mbak Prista? Ada, Pak. Oke, coba ditampilin dulu. Bener nggak tadi BMN, presentasi BMN atau presentasi menurunnya nilai temuan BMN itu menjadi PK-nya karo umum? Baik, Kak. Ditunggu, Pak. Ini sekaligus kita review PK nih Pak ya. Bagusnya Ya, Pak. ada teman dari Biro Perencanaan sih. Betul Pak, betul. Biro Perencanaan ini. Karena inilah sebenarnya lebih tepat. Ya real yang kita lakukan Pak. Kita cek dulu PK-nya. Paham nggak kita dengan PK-nya? Nah, terkadang memang Pak, saya ya ini melihat pribadi saya aja ya Pak ya. Secara pribadi memang kadang-kadang itu nggak nyampe ke saya Pak gitu Pak. Apa memang saya yang kurang keingintahuannya terkait hal tersebut gitu Pak. Jadi sehingga begitu kita ingin menuangkan ini agak terbingung-bingung nih. Ini salah apa nih? Ya oke. Coba ke bawah. Saya juga kayak gitu sih Pak. Kan saya juga kadang-kadang baru baca PK gitu ya, baru ditampilkan. Kadang-kadang saya berkerut gitu. Ini maksudnya apa ya? Gitu. Makanya nanti untuk indikator SKP JPT itu perlu manual indikator Pak. Dijelasinnya di situ. Ini maksudnya ini. Oh, BMN nggak ada di sini. BMN jatuhnya kemana itu tadi? BMN ada lagi, Pak, terpisah lagi. BMN mungkin ke BMN Pak, ke karo BMN Pak. Oh, ada karo BMN sendiri ya? Ada, Ada Pak. Pak. Oh, oke. Berarti karonya karo. Oh, oke. Maaf. Karo BMN-nya. Saya yakin sih jatuhnya ke situ itu. Artinya apa istilahnya itu sebagian dari PK apa tadi itu ya, dari PK-nya Pak Sekjen tuh jatuhnya ke eselon 2. Makanya sebenarnya Pak, yang kita cascading itu adalah eselon 2 sebenarnya. Karena kalau cascading eselon 1 ke eselon 2 itu seharusnya sudah ada di PK.
Kecuali kalau Pak Sekjen membawahi tim-tim yang ada di bawah Pak Sekjen. Misalnya ada JF yang langsung di bawah Pak Sekjen itu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak JF-JF yang langsung di bawah Pak Sekjen? Nggak ada ya? Secara ini sih nggak ada, Pak. Semuanya struktural ya, Pak ya. Oke, berarti kan yang kita exercise ini sebenarnya bukan Pak Sekjennya dari SKP Pak Sekjen, tapi dari SKP Eselon 2. Karena Eselon 2 itu yang membawahi pegawai-pegawai kan? Gitu. Betul, Pak. Nah, ini ada ya dua indikator itu masuk di sini nih. Nah, sasaran strategis masih masuk di sini juga. Berarti ini apa? Tanggung renteng. Kalau nilai RB-nya apa? Ini kementerian ya? Nilai RB kementerian atau nilai RB apa nih? Kayaknya nilai RB kementerian ya? Atau nilai RB Setjen? Nanti ditanyain ya Pak ya ke ini. Baik, Pak. Di Biro Perencanaannya. Berarti ini sebenarnya tanggung renteng nih. Ini kan tadi muncul juga di Pak Sekjen kan? Di sasaran strategi. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang nggak masuk di sini hanya sasaran program. Berarti udah benar nih, sasaran program itu sebenarnya punyanya Pak Sekjen. Hanya saya melihat bahwa semangat yang dibawa di PK ini adalah ada tanggung renteng ya antar pejabat itu. Pak Sekjen tanggung renteng untuk kinerja instansi dan kinerja bawahannya. Tuh, tanggung renteng tuh. Nah, bawahan Karo BMN ini juga tanggung renteng untuk nilai RB. Artinya kalau nilai RB-nya Kumham atau nilai RB-nya Setjen nggak tercapai, kena dampak juga nih Pak Karo BMN-nya nih. Saya bacanya sih gitu. Jadi nggak cuma sasaran kegiatan aja, tapi sasaran yang di atasnya juga. Kalau sasaran strategis ya udah pasti lah ini instansi Kumham nih berarti nilai RB-nya Kumham nih sama nilai sakitnya Kumham nih. Jadi kalau nilai sakitnya Kumham tidak tercapai, ini Pak Karo ini terdampak juga nih. Gitu. Sebenarnya bagus juga sih untuk ada rasa saling bertanggung jawab gitu. Hanya harus pastikan bahwa ada intervensi dari Karo BMN ini untuk mendongkrak nilai RB juga. Misalnya dari aspek layanan BMN misalnya. Bisa sebenarnya kalau mau dihubung-hubungkan gitu. Ya. Dari pelaporan akuntabilitas kinerjanya kalau bisa juga baik gitu kan ya. Minimal BB kalau nggak salah itu. Gitu. Nah, ini kalau dari sisi PK saya udah nggak ada ini sih, udah apa ya? Udah nggak ada catatan lagi sih, hanya di SKP-nya nanti bentuknya seperti apa, coba ditutup dulu. Nggak bisa. Oke. Jadi nanti SKP-nya Pak Sekjen ya simple aja kayak gini, Pak. Gini. Hanya di sini nih belum ditambahin sih sebenarnya tadi itu. Kalau memang sasaran strategi sama sasaran kegiatan mau ditambahin, kita tambahin semua di sini nih. Hanya minta ini aja Pak, informasi ke Biro Perencanaan ya. Semuanya itu, 3 sasaran itu menjadi satu kesatuan PK enggak? Kalau menjadi satu kesatuan PK, nanti saya masukin dulu semua di sini. Apa yang masuk di sini nanti akan pindah ke sini. Berikut ada Mbak Yemi nggak di sini? Targetnya Mbak Yemi sama semua. Atau teman-teman dari perencanaan, dari PPL yang bisa memberikan masukan, memberikan gambaran. Nah, ini saya ngasih masukan lagi nih, Pak. Biro Umum ini sepertinya hanya mengintervensi yang ini, Pak ya.
kepuasan layanan umum ya, Pak. Berarti basisnya memang layanan, jadi nanti breakdown ke bawahnya itu layanan semua, Pak. Layanan parkir, layanan toilet, layanan keamanan gedung, layanan perawatan gedung, layanan misalnya lift, keamanan lift, gitu. Terus banyak itu, ini berarti nanti harus di breakdown ini. Sudah bagus sih Pak ini. Ya, cuma mungkin perlu kita lihat dari aspek-aspek lainnya. Jadi saya melihat Kepala Biro Umum sangat fokus banget di perspektif layanan. Gitu. Nah, penetapan ini memang harus nantinya harus diinikan ya Pak, harus dikomunikasikan, harus didialogkan dengan atasan atau bawahan ya Pak. Iya. Seperti ini nih. Saya yakin Pak Muslim juga pasti bingung nih. Persentase pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang ASN. Apa aja Pak hak-hak pegawai di Undang-Undang ASN? Banyak banget kan ya? Betul Pak. Nah, ini berarti harus dijelasin di manual indikatornya. Apa saja hak-hak yang dimaksud di dalam Undang-Undang ASN, mulai dari rekrutmen sampai pensiun. Sebenarnya bagus banget Pak. Ini fokusnya itu ke layanan ini semuanya. Jadi kalau saya lihat ini ekstrim kanan nih Pak. Fokus banget ke layanan nih, beneran nih. Saya baru ngeliat ini sih instansi yang benar-benar fokusnya ke layanan. Semuanya layanan soalnya nih rata-rata ya. Ada instansi yang fokusnya itu ke dokumen semuanya. Isinya tuh dokumen semuanya. Ada juga itu. Tapi ini udah bagus, tinggal kita imbangkan lagi ke tengah mungkin, Pak. Supaya lebih komprehensif. Tapi ini saja sebenarnya udah bagus banget sih. Terus apakah memang harus ada, kalau kita kan tadi Bapak bilang kita layanan, apakah memang harus di-combine Pak gitu Pak? Iya, maksudnya gini Pak. Bapak fokus ke layanan boleh, tapi Bapak harus ingat juga sumber daya saya ini kapasitasnya cukup nggak? Kapasitas itu bisa jadi dari sisi kualitas SDM-nya, dari sisi kuantitas SDM-nya. Artinya kan harus ada penguatan di internal juga. Bagaimana peluang pegawai untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, gitu kan? Bagaimana misalnya layanan itu nggak akan hidup kalau nggak ada SOP dan SLA, Pak. Pertanyaan saya, sudah ada belum SLA-nya? Service Level Agreement. Sudah ada belum SOP-SOP-nya? Sudah ada belum tools untuk membantu mereka melayani? Nah, di situ, Pak. Jadi, kita jangan hanya berpikir result. Kalau ini kan result nih, semua pegawai Kumham punya, dapat hak-haknya. Kita juga lihat kekuatan juga, Pak. Nah, kekuatan kita itu kita intervensi peralatannya, kemudian kapasitasnya, gitu. Itu makanya ada 4 perspektif itu: perspektif layanan, perbaikan proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Di sini anggaran juga belum kelihatan sih. Itu kan yang pengembangan ya Pak? Ya, pengembangan. Tapi kalau untuk tahap awal memang kita yang mungkin nggak apa-apa. Ini saja nggak apa-apa. Oh. Cuma saya kan memberi masukan yang komprehensif gitu. Iya Pak, iya Pak. Tapi untuk tahap awal, karena juga mungkin pemahaman kita masih belum komprehensif, kita pakai yang sederhana aja dulu. Nggak apa-apa. Ini saja sudah bagus untuk bulan untuk tahun 2021 ini saja udah bagus Pak. Hanya nanti kita breakdown ke bawahnya nih yang seru nih. Ini berarti kan punya Pak Karo Kepegawaian ya Pak? Iya, nanti peningkatan kualitas pengelolaan SDM. Pak Muslim ngelola hak-hak apa? Iya, saya misalkan terkait dengan pembinaan dan penghargaan.
Itu tusi saya. Berarti hak untuk mendapatkan pembinaan, hak untuk mendapatkan Ya. penghargaan. Ya. Dan juga penilaian kinerja. Hak untuk dikelola kinerjanya, Iya. Jadi diapresiasi. kalaupun Ya bisa saja kayak gitu. Nah, nanti saya hanya tiga itu nggak apa-apa, Pak. Nggak masalah. Sepanjang bahwa semuanya yang kan nggak hanya Pak Muslim yang intervensi ini. Kan ada yang lainnya juga yang intervensi. Ya, kayak kami kan di Biro Kepegawaian ini, Pak, ada 5 bagian, Pak. Ada bagian perencanaan dan sistem informasi kepegawaian. Ada bagian mutasi pegawai. Ada bagian pengembangan karir pegawai. Ada bagian kesejahteraan, dan ada terakhir bagian saya, bagian pembinaan dan penghargaan. Nah, itu mungkin itulah sebenarnya apa-apa yang harus dilakukan Pak Kepegawaian, tapi diampu oleh kami, kan gitu Pak. Pekerjaan kami nanti ini semua nih 5 bagian ini kan adalah merupakan hasil kerjanya Pak Karawai, kan gitu Pak. Tadi kalau Pak Karawai satu itu aja cukup, nah kami di bawahnya mungkin nge-breakdown terkait. Bapak membreakdown yang hak-haknya apa saja yang mau Bapak kelola. Misalnya hak-hak setelah diinventarisir ini, ya. Ini ternyata ada 23 hak-hak pegawai yang harus dipenuhi. Gitu kan? Nah, 23 itu Pak Muslim kebagian berapa? 5. Nah, itu yang Pak Muslim ngelola 5 itu. Itulah saya bagian 3 itu kalau nggak salah. 3 misalnya. 3 itulah tanggung jawabnya Pak Muslim, itulah direct cascading. Nah, nanti kasus-kasus saya atau pelaksana-pelaksana di bawah saya, ya, strateginya bagaimana? Strateginya gimana supaya strategi pencapaian dari 3 hal tadi. Iya, yang 3 hal itu. Sudah ada belum produk kebijakannya untuk mengikat pegawai? Jangan hanya nuntut hak dong, kewajiban Anda apa? Supaya Anda bisa mendapatkan hak ini. Gitu. Itu sudah berbicara strategi. Jadi Pak Muslim harus berstrategi. Strategi itu tugaskan ke siapa? Siapa yang melakukannya ya Pak ya? Siapa yang melakukan? Dia butuh tim nggak itu untuk melakukan strategi itu? Kalau butuh tim, siapa saja? Baik, Pak. Baik. Simpel sih Pak sebenarnya. Harus Pak, harus kita buat simpel Pak. Kalau enggak, iya. Yang penting tahu dulu apa maksud ini apa nih. Kalau kita berpikirnya ngejelimet, kita akan udah nyerah duluan untuk membuat ini aja gitu Pak. Untuk membuat SKP aja kita udah malas duluan gitu loh. Iya. Nah ini sebenarnya harus kita buat ya yang simpel-simpel aja, yang gampang-gampang gitu loh. Iya. Gitu. Yang gampang-gampang aja. Makanya mungkin next time diskusinya kita ini diskusi mind map ini Pak. Coba saya tampilkan. Ini Bapak Ibu teman-teman sekalian di Kanwil atau di unit pusat, tolong apa yang bisa ditanyakan. Ini masih ada waktu nih, masih ada waktu beberapa menit sebelum jam 4 mungkin. Tadi kan hak pegawai terpenuhi. Misalnya apa? Ini Pak Muslim nih. Apa saja untuk yang ada di Pak Muslim, yang ke Pak Muslim, atau kita tulis dulu haknya apa? Apa bunyi haknya misalnya? Hak mendapatkan penghargaan. Terus apa? Untuk mendapatkan penilaian kinerja yang layak.
Objektif. yang objektif. Nah, betul. Ya. Hak mendapatkan penilaian kinerja yang objektif. Betul. Hak mendapatkan Hak pengembangan. mendapatkan pembinaan. Di Pengembangan Pak. Pembinaan Pak. Pembinaan ini Pembinaan. khususnya Hukdis Pak. Ini khususnya pelanggaran disiplin. Hak mendapatkan pembinaan yang adil. Nah, gitu Pak. Ini masih agak ini sih, saya masih pembinaan yang adil itu gimana gitu. Tapi nggak apa-apa lah, 3 ini dulu ya. Oke. Nah, ini berarti Pak Muslim. Ya Pak. Nah, ini juga Pak Muslim nih. Ini juga Pak Muslim. Nah, ini Pak Muslim berstrategi nih. Apa strategi agar pegawai itu bisa mendapatkan penghargaan? Misalnya Pak Muslim bikin, kita perlu ada kebijakan. Kebijakan tentang pemberian penghargaan. Nah, misalnya, ya kan, kita perlu ada, sudah ada kebijakannya, kita perlu ada layanan konsultasinya, atau asistensinya. Oke, ada layanan asistensi, berarti kita perlu ada SLA dan SOP-nya. Oh, ternyata kita butuh ini apa? Misalnya dukungan teknologi IT. Nah, Misalnya untuk pengelolaan untuk misalnya talent pool, untuk pembangunan talent pool misalnya. Kan basis penghargaan itu yang masuk ke talent pool misalnya ya. betul Pak. Oh, berarti kita butuh dulu nih kebijakan talent pool-nya. Apa talent manajemen? Nah, itu udah ke bagian pengembangan mungkin Pak. Oh, beda lagi ya? Beda lagi Pak. Oh, kalau gitu Saya mungkin khusus di dukungan gitu teknologi untuk pemberian penghargaan mungkin Pak. Dukungan teknologi IT untuk pengusulan dan pemrosesan. Pengusulan dan pemrosesan ya pemberian penghargaan. Nah, kira-kira seperti itulah. Misalnya ini kan kita diskusi ini aja. Iya Pak. Seperti ini. Nah, nanti siapa? Mungkin untuk awal bulan pertama ini kita fokus dulu misalnya ke kebijakannya dulu nih. Siapa nih yang diberikan peran ini untuk nyusun kebijakannya? Timnya Pak Muslim tentunya siapa nih? Jadi ini bisa berubah-ubah Pak. Setiap bulan nanti saya punya SKP bisa dinamis Pak. Bisa. Makanya SKP itu adalah dokumen yang hidup, living document. Jadi saya buat SKP nggak hanya di awal tahun aja. Enggak. Nanti di 2 bulan kemudian saya bisa buat lagi. Bisa. Bulan depan di review ternyata butuh strategi baru, ternyata strategi ini nggak cukup ini. Munculkan strategi baru lagi, masuk ke SKP Bapak, dan ini menjadi open menu untuk bawahan Bapak yang intervensi. Sepanjang kebuka peran di Bapak, pegawai juga kebuka lagi nih. Siapa nih yang mau intervensi ini? Berarti kita lihat skala prioritas juga dong, Pak? Ya, itu makanya tadi saya bilang, mana yang mau dilakukan pertama? Misalnya kita fokusnya yang sini dulu nih, untuk 3 bulan pertama ini. Semuanya ke sini dulu. Artinya mungkin SKP Bapak awalnya tuh hanya bunyi ini dulu, Pak. Yang penting ada penghargaan dulu. Satu aja pun nggak apa-apa, Pak. Satu dulu gitu, Pak. Untuk bulan Juli ini 1 aja itu udah bisa, Pak. Jadi jangan berpikir terlalu rumit-rumit dulu. Apa yang paling krusial menurut diskusi Bapak dengan Pak Karo supaya ini kan supaya Pak Karo tercapai nih.
pegawai Pak. mendapatkan penghargaan. Ya kan? Betul, Pak. Diskusi dengan Pak Karo, Pak Muslim, sepertinya kita butuh nih kebijakannya dulu deh. Bapak fokus kebijakan dulu. Oke. Tapi dengan adanya kebijakan ini kan belum tentu nih pegawai tiba-tiba mendapatkan penghargaan. Pegawai belum tahu ada ini. Betul, baru inilah, baru 1/10 jalan atau Nah, kan gitu. Nah, kemudian Pak ini kebijakan sudah jadi, udah ditandatangan, siap implementasi. Oke, kalau gitu apa lagi next-nya? Oh, kita perlu Pak layanan konsultasi asistensi supaya pegawai tergerak untuk perform. Ini kan sebenarnya pegawai-pegawai yang perform ini misalnya, atau pegawai yang outstanding. Tadi misalnya tuh ada pegawai yang ikut PON, ya. Kemudian juara ini ternyata ini membawa harum nama Kanwil misalnya, membawa harum nama Kumham misalnya. Ya, bisa nih masukin di sini juga. Kalau itu memang menjadi salah satu kriteria di sini. Kuncinya nih di sini nih. Tapi kan nggak hanya kebijakan selesai, udah, yang penting kinerja saya udah beres nih. Nggak kayak gitu. Karena ditanya ini pegawai mendapatkan penghargaan, berhak mendapatkan haknya untuk mendapatkan penghargaan. Balik lagi ke sini, cukup nggak ini nih? Kalau ini nggak cukup, ayo mikir lagi. Oh, sudah ada layanan. Layanan udah jalan ini. Ternyata random banget ini layanan. Karena apa, Pak? Kita nih ternyata nggak ada SLA nih, Pak. Nggak ada SOP-nya juga nih. Jadi pegawai saya ini kerjanya semrawut gitu loh. Oke, berarti kita butuh SLA dan SOP, Pak. Susun dulu SLA SOP. Muncul lagi di SKP Bapak. Sudah ada ini, 3 ini, masih nggak optimal juga nih rasanya nih. Kayaknya kita perlu dukungan IT, Pak. Bangun. Jadi, ya ini SKP ini living document, Pak. Muncul di Bapak, muncul untuk bawahan Bapak. Apa strategi mereka? Bagaimana supaya ada kebijakan pemberian penghargaan ini? Misalnya ke Bu Prista ya. Ya. Apa yang dilakukan Bu Prista misalnya? Misalnya Bu Prista itu tanggung jawabnya rancangan kebijakan siap diharmonisasi misalnya. Atau misalnya siap diuji publik. Nah, ini tanggung jawabnya Bu Prista sampai diuji publik nih. Nah, Bu Prista punya tim misalnya. Gimana ya caranya supaya rancangan kebijakan itu ada? Berarti kan kita perlu misalnya benchmark. Kita perlu studi literatur. Apa lagi? Tanya ke Bu Pristanya, strateginya apa dia? Nah, benchmark ini siapa yang lakukan? Misalnya Pak Andi misalnya. Studi literatur Pak Budi misalnya. Pokoknya Pak Muslim tahunya, Bu Prista, mana rancangan kebijakan yang mau kita uji publik. Karena nanti yang berhadapan dengan dengan harmonisasi itu saya nanti. Ini siap di ini Pak Muslim nih. Atau siap ditetapkan. Tergantung ekspektasi dari Pak Karo. Kalau Pak Karo mau incas juga, berarti siap ditetapkannya di Pak Karo, di Pak Muslim siap diharmonisasi aja. Tapi kalau mau tuntas sama siap ditetapkan, ya Pak Muslim nih siap ditetapkan. Bu Prista naikkan lagi. Oh, jangan publik aja dong Bu, Ibu siap harmonisasi lah. Nah. Pak, mohon izin Pak, ini kan lebih kepada suatu hasil ya Pak, hasil, dan ini lebih kepada hasil suatu kegiatan lah, bukan
non rutin lah Pak. Nah, di kami ada kegiatan-kegiatan yang rutin gitu Pak. Kegiatan-kegiatan rutin ini. Kegiatan rutinnya apa? Yang terkait dengan ini. Salah satunya kegiatan rutinnya kegiatan administrasi nih Pak, penerbitan SK hukuman disiplin Pak sebenarnya gitu Pak. Tapi kan itu nggak bisa juga kita jadikan dasar gitu Pak ya. Karena kalau kita jadikan dasar, semakin banyak kita mengeluarkan SK, semakin bagus kinerja kita, kan enggak juga Pak. Gitu Pak. Padahal sehari-hari ya tusi utama kami antara lain salah satunya menerbitkan surat keputusan hukuman disiplin, menyiapkan lah draft SK tersebut. Nah, gimana Pak menurut pandangan Bapak Pak terhadap kegiatan rutin ini gitu, penerbitan SK Hukdis ini? Ya, inilah Pak Muslim, inilah tujuan dari cascading. Kita diingatkan kembali tujuan awalnya itu apa? Tujuan awalnya kan bagaimana pegawai itu hak-haknya terpenuhi. Gitu kan? Tadi kita sudah sepakati bahwa salah satu hak yang harus dipenuhi itu adalah mendapatkan pembinaan yang adil. Gitu kan? Nah, ketika di sini ujuk-ujuk atau tiba-tiba pegawai dapat SK Hukdis, pertanyaan pegawai, saya nggak ngerasa dibina kok tiba-tiba saya dihukum. Artinya tujuan ininya nggak tercapai lagi nih Pak. Berarti perlu ada bridging. Sebelum pegawai itu mendapatkan sanksi, apa saja yang harus dilakukan? Yang pasti yang pertama, pegawai itu tahu apa yang boleh, apa yang nggak boleh kan? Artinya edukasi dulu kan? Betul Pak. Nah, harusnya kita tekan agar mereka nggak melakukan pelanggaran gitu Pak. Nah, edukasi dulu. Edukasi, kemudian misalnya ada sifatnya itu peringatan-peringatan. Jangan dikasih SK tiba-tiba gitu loh. Diingatkan, diperingatkan dulu. Itulah pembinaan kan. Terus misalnya di sini nggak bisa diingatkan, konseling udah. Layanan konseling. Mungkin dia disiplin itu karena ada masalah di rumah. Mungkin dia nggak masuk kantor itu karena sibuk ngerawat ibunya yang lagi sakit misalnya. Kan kita nggak tahu, Pak. Disitulah sebenarnya ini bimbingan sih. Bimbingan atasan ini. Jadi edukasi ini bisa edukasi ke atasan, ya, edukasi ke atasan dan pegawai. Atasan juga harus diedukasi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang atasan gitu kepada bawahannya. Terus bagaimana supaya atasan itu melakukan bimbingan kepada pegawainya. Sudah dibimbing nggak bisa juga buka layanan konseling. Udah nggak bisa dikonseling, jatuhkanlah hukuman disiplin berdasarkan sidang apa ya itu ya? Ada sidangnya kan ya kalau nggak salah. Kalau dulu ada Pak, Baper Hukdis namanya Pak, tapi sekarang udah hanya telahan Inspektorat Jenderal aja Pak. Jadi maksud saya, oke, di kegiatan Bapak sekarang ada penerbitan SK Hukdis, tapi harus diingat dulu. Kalau tiba-tiba kita terbitkan SK Hukdis, kita nggak tercapai loh tujuan awalnya ini. Karena di sini nanti ini harus muncul indikator persepsi pegawai nih. Dari Biro Kepegawaian. Ini harus muncul indikator ini, Pak. Karena kita nggak tahu kan harus ditanyakan pegawainya gitu. Pegawai itu merasa nggak mendapatkan pembinaan yang adil terkait dengan disiplin ini, hukuman disiplin ini.
Atau bukan hanya hukuman disiplin, pembinaan kinerja, pembinaan yang lain-lainnya juga. Harusnya ini yang jadi indikator sih. Saya kira itu Pak dari saya. Siapa? Lumayan tercerahkan ini Pak, kalau gitu Pak. Jadi kita jangan terjebak di renja, jangan terjebak di BIPRA, karena kebiasaan kita itu kita mengulang lagi renja-renja yang sudah ada. Iya Pak. Karena kadang-kadang waktunya mepet ya, dikasih tahu pagi harus dikumpulkan sore kadang-kadang. Jadi udahlah yang ada aja dulu lah, yang penting ada anggarannya dulu. Kadang-kadang kan gitu. Betul Pak. Pada akhirnya kita nggak komprehensif memikirkan ini. Betul. Nah di SKP inilah, ayo kita komprehensif. Karena apa? Kalau kinerja Pak Karo nggak tercapai ini, yang pertama terkena dampak itu Pak Muslim. Karena ini direct cascading, Pak. Bisa jadi hak-hak yang lain itu sudah terpenuhi, udah bagus-bagus. Pak Muslim aja nggak bagus. Ya Pak Muslim yang kena. Yang lain aman. Itulah bedanya direct cascading sama non-direct, Pak. Kalau direct cascading, Pak Muslim tercapai, yang lain nggak tercapai, Pak Muslim aman. Tapi kalau non-direct cascading, Pak Muslim tercapai, yang lain tercapai, tapi Pak Karo nggak tercapai, semuanya kena. Jadi kita akan lebih adil dalam mendapatkan penilaian ke depan dengan dua metode itu. Ini direct cascading, ya. Tapi kesininya ini non direct. Artinya kalau ini semua tercapai, di bawahnya Pak Muslim tercapai, tapi Pak Muslim ternyata persepsi pegawai masih jelek, semuanya kena, Pak. Gitu ya, Pak? Siapa? Dan ini bisa diaplikasikan ke semuanya. Mau misalnya kita exercise lapas juga bisa, UPT juga bisa. Ini bisa di mana aja. Mau yang sifatnya fisik maupun non fisik bisa Pak diterapin di semuanya metode ini. Baik Pak. Baik teman-teman yang lain, silakan. Saya udah lumayan nih tercerahkan. Teman-teman yang lain, ayo. Silakan, mumpung ada ahlinya. Gitu. Mumpung ada ahlinya dari Ijen, Pak Mufid. Tadi kemarin-kemarin ada pertanyaan juga Pak dari Ijen Pak, khususnya para auditor, gitu Pak, terkait dengan ini yang harus kami input apa nih katanya gitu. Kalau kita melihat ini kan mereka bahannya itu adalah butir-butir kegiatan yang harus dilihat apakah memang masih murni dari butir-butir kegiatan, apakah ada hal lain yang harus mereka input Pak dalam sasaran kinerja pegawai ini Pak. Kanwil DKI Pak, mau bertanya Pak. Itu satu ya Pak, nanti tolong diingatkan ya Pak, yang terkait dengan auditor ya Pak Yudi. Oke, silakan Kanwil DKI. Ya izin Pak Muslim, terima kasih Pak Muslim dari Kanwil DKI Pak. Ada beberapa hal Pak yang ingin mau saya tanyakan Pak, termasuk dengan Pak Yudi dari Kemenpan. Terima kasih Pak Yudi atas ininya tadi pencerahannya semua. Yang pertama Pak terkait dengan sistem cascading. Cascading itu dari eselon 2 tadi Bapak kalau salah saya catat sedikit ada dari eselon 2 ke bawah. Nah, dari bawah itu kabak-kabak. Nah, dari kabak itu apakah terus ke bawah lagi ke kasubag-kasubagnya sampai dengan tahap pelaksana di bawah. Nah, karena di tahap pelaksana di bawah itu kemungkinan ada JFT. Nah, apakah itu harus menyesuaikan tetap karena JFT itu kan Pak adanya butir kegiatan Pak. Nah, itu apakah harus menyesuaikan juga dengan yang atasan langsungnya? Tetap gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pohon kinerja tadi Pak. Dari Kanwil Gorontalo itu sebenarnya bagus banget sih Pak, mungkin bisa jadi role model. Jadi gini Pak, terkait dengan yang dilakukan oleh Kanwil Gorontalo tadi sudah mencoba sampai ke bawah, apakah sebenarnya kan antara Kanwil dari Aceh sampai dengan Kanwil Papua itu sebenarnya namanya kabak umum pasti punya pekerjaan yang sama Pak. Cuman yang berbeda di sini karena sekarang adalah penerapan tentang
Permenpan RB 230/2001 terkait dengan hasil. Nah, itu paling hasilnya saja yang pasti yang berbeda di antara jabatan kabak umum, tetapi hasilnya berbeda seluruh kabak. Nah, itu juga bagaimana Pak? Apabila seandainya SKP dari Kanwil Gorontalo itu sama dengan Kanwil DKI, cuman hasilnya yang berbeda, kan gitu Pak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga Pak, yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan tadi dalam setiap tadi Bapak coba mereview itu dari Kanwil Gorontalo terkait dengan dari tingkat level administrasi itu ada pembahasan tentang tidak memunculkan bahasa-bahasa indikator dalam penyusunan SKP. Nah, boleh Bapak sedikit dijelaskan terkait dengan maksud dari hal tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Ada 3 ya, Pak Hidayat ya. Ya Bapak. Jadi, yang pertama sama nih sama pertanyaan saya tadi yang awal nih tentang JF nih. Gitu. Itulah yang ditanyakan oleh teman-teman auditor di Inspektorat Jenderal. Nah, gimana itu? Terus yang kedua tentang penyeragaman. Gitu. Apakah memang bisa kita seragamkan semua nih dari Aceh sampai dengan Papua target kinerjanya sama gitu? Apakah memang bisa kita samakan? Nah, terus yang ketiga tentang bahasa indikator, apakah memang gimana nih untuk ininya, untuk penerapannya gitu ya Pak? Betul Pak. Silakan Pak Yudi. Oke, baik. Yang pertama nanti terakhir aja boleh nggak? Karena saya mau melanjutkan dulu. Saya ingin tahu juga Pak Muslim di bawahnya ada JF nggak? Ada Pak. Nah, kita ada Kasubag Pak, ada apa namanya, ada pengawas, dan di bawah pengawas kan ada analis kepegawaian Pak. Iya. Nah, nanti kita lihat nanti Kaskading. Jadi Bapak masih ada Kasubag ya? Masih Pak. Oke, berarti belum ada belum disederhanakan ya, belum ada penyetaran jabatan ya. Oke. Nah, ya nanti itu saya terakhir saya jawabnya karena saya mau menyelesaikan dulu yang tadi kita exercise itu Pak di mind map itu. Saya ke pertanyaan kedua, bagaimana kalau contoh dari Kanwil Gorontalo direplikasi ke kanwil lain? Silakan saja. Sehingga nanti saya yakin PK-PK-nya Kanwil itu sama semuanya itu. Ya, karena antar Kanwil kan harusnya bisa dibandingkan gitu ya. Gimana kinerja Kanwil di DKI sama kinerja Kanwil di Gorontalo gitu ya. Di beberapa sasaran dan indikator. Sasaran dan indikatornya bisa saja Pak sama, tapi kalau target ya sesuaikan dulu target yang existing berapa. Kalau yang existing misalnya sudah 70, nanti kalau mau diseragamkan ke se-Indonesia jadinya targetnya 50 karena yang di Gorontalo itu masih 30 misalnya. Ya jadinya kan nggak apa ya? Nggak pas gitu loh. Loh, DKI aja udah 70, kenapa targetnya hanya 30 gitu. Artinya mungkin indikatornya itu persentase kenaikan. Nah, itu baru bisa tuh disamakan. Persentase kenaikannya 5% misalnya. Sama seluruh kanwil 5%. Jadi ini yang mau saya bilang bahwa saya sama sekali nggak bilang nggak boleh ada bahasa indikator. Ya. Di SKP itu justru butuh indikator, Pak. Di sini nih. Ya. Tapi bahasa indikator itu jangan ditempatkan di bahasa rencana kinerja. Oh. Ini sebentar, Pak. Nih. Ini ada, Pak, indikator kinerja individu nih, Pak, di SKP ini. Tapi indikator ini jangan dibahasakan di sini. Ini kan rencana kinerja, Pak. Betul, Pak. Nanti kalau di rencana kinerja udah bahas indikator, terus untuk apa ada indikator di sini? Ya. Misalnya tadi tuh di Pak siapa yang Gorontalo itu, misalnya layanan IT yang optimal. Nah, itu tuliskannya di sini nih. Layanan IT optimal itu menjadi rencana kinerja. Bukan persentase layanan IT yang optimal. Nah, kalau itu bahasa rencana kinerja ini ditambah-tambahin persentase, seolah-olah menjadi indikator, padahal bukan. Gitu ya. Misalnya meningkatnya kapasitas pegawai. Nanti
indikatornya meningkatnya persentase meningkatnya kapasitas pegawai. Nggak kayak gitu. Kadang-kadang kita nggak mau ribet, akhirnya kita tambahin aja itu bahasa sasaran atau bahasa rencana kinerja dengan kata-kata persentase. Seolah-olah jadilah itu indikator, padahal enggak. Misalnya, toilet yang bersih dan nyaman. Itu kan, misalnya saya bertanggung jawab terhadap satu toilet. Toilet itu harus bersih dan nyaman. Kan bukan berarti persentase toilet yang bersih dan nyaman. Itu bisa saja kalau saya bertanggung jawab terhadap beberapa toilet gitu. Tapi kan harusnya indikator apa toilet bersih dan nyaman itu. Kemudian tadi persentase toilet yang nyaman, bersih dan nyaman. Nah, indikator bersih dan nyaman itu apa? Tetap aja ditanyakan itu. Mungkin ya berdasarkan apa? Persepsi dari pegawai atau mungkin berdasarkan pemeriksaan secara random dari pengawas kebersihan. Gitu Pak. Jadi saya ulangi lagi, indikator kinerja justru diperlukan, tapi diperlukannya di kolom yang indikator ini, bukan di kolom rencana kinerja, Pak. Clear ya, Pak ya? Ya, terima kasih Bapak. Kemudian tadi, cascading-nya itu sampai ke pelaksana dan ke JF. Oh iya, JF itu kan pegawai, Pak. Sama. JA, JF itu sama saja. Bedanya itu apa? Kalau untuk JF dari sisi kinerja ya, kinerja JF itu dia harus terkait dengan butir kegiatan untuk kinerja utama. Kinerja pegawai itu kan ada dua, kinerja utama dengan kinerja tambahan. Ya, bisa masuk ke kinerja utama kalau terkait dengan butir kegiatan. Jadi pada saat diskusi-diskusi strategi ini kan tadi saya sama Pak Muslim ini lagi diskusi strategi ya. Ya. Mana tadi Fadli? Nah, pada saat diskusi ini, saya belum nanya ke Pak Muslim, Bu Prista itu JF bukan? Saya nggak peduli itu. Oh. Yang penting Pak Muslim yakin bahwa Bu Prista ini bisa ngerjain ini nih. Gitu. Nah, Bu Prista ini apa Pak jabatannya? Kasubag atau apa Pak? Pelaksana Pak. Oh, pelaksana. JF atau bukan? Bukan, Pak. JF Pak. JF. JF. JF apa Pak? Nah, apa Mbak Prista? Belum JF, Pak. Masih pelaksana analis hukum. Oh, analis hukum. Oh, masih pelaksana. Udah, bisa nih. Analis hukum, Pak. Nah. Jangan siapa harmonisasi. Kalau gitu. Ya, Kasubag Bapak siapa namanya, Pak? Pak Yan Fali, Pak. Pak Yan ya? Ya. Pak Yan. Ini aja dulu, Pak Yan dulu. Nah, nanti ini aja. Rancangan kebijakan siap diuji internal sebelum ke uji publik. Nah, ini baru. Nah, bisa kan drafting, Mbak Brista? Bisa dong harusnya. Sarjana hukum pasti kan? Bisa, Pak. Ya, Pak. Nah, pasti bisa nih. Jadi nanti Pak Yan itu tanggung jawabnya pokoknya rancangan kebijakan itu siap harmonisasi. Ya. Nah, Mbak Prista ini pokoknya ada rancangan kebijakan berdasarkan hasil benchmark ini nanti ngelaporinnya ke Pak Yan ngasih ke Mbak Prista supaya bisa disusun nih rancangan kebijakan yang siap. Oh, ini kesini dulu nih sebentar. Salah. Kebalik.
Nah, di sini misalnya, anggaplah misalnya Mbak Prista ini JF ya. JF apa? Pranata apa sih namanya kalau JF-nya tuh? Pranata perundang-undangan ya, apa sih? Rancang peraturan perundang-undangan. Perancang peraturan perundang-undangan. Anggaplah Mbak Prista ini perancang peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, di sini kita nggak cerita dulu Pak butir kegiatan. Kita nggak cerita dulu. Ceritanya tuh nanti di form keterkaitan. Nanti rancangan kebijakan yang siap uji publik ini terkait dengan butir kegiatan apa saja. Cek di Permenpan JF-nya. Pak Muslim juga nggak hafal, Mbak Prista juga nggak hafal, saya juga nggak hafal. Apalagi saya. Buka itu sama-sama. Oh, ini terkait dengan yang ini. Oh, ini nggak terkait, Pak. Ya, bisa nggak dikasih yang lain, Pak? Karena kalau masuk ke saya ini kinerja tambahan jatuhnya. Misalnya, Mbak Prista ini analis BMN misalnya. Barang milik negara kok disuruh bikin rancangan kebijakan kan gitu ya. Rancangan kebijakan untuk penghargaan ini. Nggak nyambung jadinya kan dengan apa tugas jabatannya gitu. Itu jadi kita nggak cerita dulu Pak butir kegiatan ini. Nanti butir kegiatan itu kalau SKP udah jadi, ya baru kinerja utamanya diuji. Masih ada nggak kaitannya dengan butir kegiatan? Mudah-mudahan terjawab ya Pak Hidayat ya. Terima kasih Bapak ya. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi ini Ya, Pak. supaya para JF nanti juga nggak apa ya, diskusi awal itu nggak terkait dengan butir kegiatan. Kita nggak cerita itu dulu. Yang penting perannya kebagi habis dulu ini. Betul. Benar. Karena yang diamankan ini pertama Pak Yan harus aman nih. Kalau Pak Yan aman, Pak Muslim aman. Pak Muslim aman, Pak Karo kan aman kan? Gitu kan? Pak Karo Kepegawaian aman, Pak Sekjen aman, Pak Sekjen aman, Pak Menteri aman. Begitu terus sampai di atas. Pak Menteri aman, Renstra aman kan? Renstra aman, RPJMN aman. RPJMN aman, Presiden aman. Gitu. Ya, Pak. Ini. Persoalan di sehari-hari sudah ada penerbitan Hukdis, ya kita cek lagi. Terjawab nggak yang ini dengan adanya yang sehari-hari itu. Jadi ingat kembali tujuannya ini loh. Jadi cascading ini untuk supaya kita nggak lupa nih, yang mau dituju ini loh sebenarnya. Cita-citanya ya Pak ya? Cita-citanya tuh itu. Kebetulan cita-cita ini yang mengemban Pak Muslim. Jadi berat ini Pak Muslim nih. Strateginya harus clear. Siap Pak. Gitu Pak. Baik Pak. Teman-teman, ini masih ada waktu sekitar mungkin 20 menit lah. Atau 15 menit. Jangan lama Pak, saya udah capek banget ini. Udah, 5 menit lagi lah. Terakhir, pertanyaan terakhir. Izin Pak Muslim. Pak, tanya dong dikit Pak. Dikit, banyak juga dari tadi Bu ditungguin Bu. Lah kan tadi lagi pada tanya Pak Muslim. Siap. Jadi begini Pak, aku mungkin dari mana ini Bu? Dari Balitbang. Balitbang, monggo. Oke. Pak, ini nanya mungkin ke Pak Muslim terkait dengan keterangan Pak Yudi terkait teknis. Tadi saya sudah mengikuti dan waktu itu juga di Balitbang sudah diadakan sosialisasi. Mungkin untuk yang secara teknis ya antara ya dan tidak, tapi kami akan belajar untuk itu dan mungkin ke depan akan butuh pendampingan kembali untuk Balitbang oleh Pak Yudi terkait di sana banyak JF yang sudah senior yang mungkin harus diberi pengertian Pak. Pak, saya ada 2 pertanyaan mungkin untuk Pak Muslim ini Pak terkait dengan SKP akan ditutup di semester 1 ini, apakah sudah harus ditutup? Ini juga perlu pengarahan Pak Yudi. Dan apakah untuk menyusun SKP di semester kedua Simpak sudah bisa digunakan atau bagaimana Pak?
caranya, karena memang ini kan sudah lewat dari bulan Juni, Pak. Karena mungkin nih Pak, kita juga nggak tahu yang biasa penilaian di 1 tahun ini menjadi 6 bulan, mungkin target-targetnya mereka masih berpikiran ke arah 12 bulan. Jadi mungkin target-targetnya belum Baik, Bu. belum sesuai dengan yang 6 bulan itu, Pak. Baik, makasih. Makasih. Pengarahan ya, Pak. Oke, makasih. Baik, teman-teman sekalian, dari Aceh sampai Papua, dari Sekjen sampai dengan PPHN, tolong arahkan anggota kita untuk tutup SKP yang telah dibuat di awal tahun. Ditutupnya kapan? Ditutupnya akhir Juni. Ya, akhir Juni tutup. Lakukan penilaian. Gitu loh. Siapa yang ini kan semuanya dari pelaksana sampai dengan tingkat pimpinan lakukan penilaian, tutup. Nah, nanti kalau setelah ditutup, nanti kita akan buatkan lagi sistem yang baru dengan bagiannya Pak Oji, agar nanti pembuatan SKP ini, SKP yang berdasarkan PP 30, bisa langsung kita masukkan nih, biar segera. Tapi ya, yang pasti kita nggak bisa buat yang baru sebelum itu ditutup, gitu loh. Jadi kita tutup dulu SKP-SKP yang telah dibuat di awal tahun. Untuk target-target, sesuaikan. Tadinya targetnya 12, mungkin sekarang hanya 6 bulan aja. Jadi kita anggap bahwa semuanya tercapai. Gitu. Kita anggap semuanya tercapai. Kalau memang ini ya nggak ada, bukan faktor dari dalam diri kita. Ini kan bukan faktor dalam diri kita, bukan karena kita malas, tapi memang karena emang harus ditutup dan harus memang dilakukan penyesuaian target. Yang tadinya targetnya 12 bulan, sekarang targetnya adalah 6 bulan. Gitu. Ini saya. Silakan Pak Yudi. Pak Muslim, izin. Ya. Pak Muslim. Sebentar, nanti ya Bu. Sebentar ya Bu. Ini Pak Yudi dulu. Ya, saya setuju Pak Muslim. Jadi seperti itu, kita di bulan Juli ini melakukan penilaian yang di periode awal ya, Januari Juni. Hanya sebelum penilaian harus dipastikan dulu waktunya itu jangan 12 bulan gitu. Karena nanti kalau pembaginya itu 12 kan realisasinya hanya di 6 bulan, setengah itu nilainya nanti bisa jadi. Makanya sebelum dinilai, tolong direvisi dulu targetnya itu. Disesuaikan juga targetnya dulu. Betul Pak, dijadikan 6 bulan baik ya Pak. Target waktu maupun target misalnya kuantitasnya misalnya. Itu dulu Pak catatan kami. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi target waktunya dibuat 6 bulan, disesuaikan, dan target capaiannya pun yang tadinya mungkin capaiannya misalkanlah 6 dokumen, ya sekarang berarti kalau dia hanya 6 bulan, ya 3 dokumen lah berarti, atau berapa yang tercapai. Yang tercapai berapa aja. Jadi kita misal masih maklumi gitu loh, untuk yang SKP yang lama itu masih kita maklumi, tapi untuk yang baru, ayo kita mulai, walaupun itu hanya 1 rencana kinerja nggak masalah. Yang penting proses cascading-nya sudah dimulai, sudah ada pembagian perannya sudah ada dulu, seperti tadi, ada indikator kinerja yang smart, kemudian ada target yang manageable. Intinya itu saja. Ini bukan banyak-banyakan rencana kinerja, bukan. Yang penting atasan itu sudah membagi peran dulu, dan bawahan itu clear perannya apa. Yang penting kita buat dulu ya Pak. Yang penting dibuat dulu, 1 juga nggak masalah. Itu nanti dengerin tuh Bapak Ibu, teman-teman. Bulan depan mau ditambahkan lagi, ayo. Jadi ini menjadi living dokumen. Yang penting record-nya ada dulu. Kalau ada perubahan ya tetap record. Tergantung skala prioritas ya Pak. Betul. Pak Muslim. Ya. Pak Muslim. Ya. Tadi Bu Kesi udah cukup Bu Kesi? Sudah Pak Muslim. Ya, terima kasih aman ya? Pak Yudi, Pak Muslim. Oke, ya. BBHN. Pak Muslim. Ya. Pak Muslim, ini menarik benar. Kita bersama Pak Yudi untuk komunikasi terkait SKP ya Pak Yudi ya. Waktu itu kita juga sudah diajarin. Tapi ini Pak Muslim, kita perlu ketetapan apakah perubahan itu sesuaikan kita perhitungan tungkir nih sekarang nih. Apakah startnya dari tungkir ini atau bulan Juni kemarin kita tutup? Karena akan mempengaruhi tungkir kita juga. Kalau kita kan masih berbasis tungkir SKP kita nih. Tungkir masih ditetapkan pada SKP kita ya.
Apakah nanti ini kalau kita robah Juni, otomatis tungkir ini gimana nanti? Ini kan tanggal 22 nih terakhir. Harusnya perubahannya di sekarang, kalau bisa diusulkan sekarang dari yang bulan ini nih, sekarang tanggal ini. Dan setelah itu kalau memang udah siap Roway dengan SKP Simpek yang baru, seharusnya udah bersurat dong cepat. Karena kalau kita sekarang kita robah, sementara Simpeknya belum, artinya kita ada vakum, kekosongan. Apakah nanti kita bulan setelah itu tungkir kita gimana? Nanti apakah nanti pembayaran tungkir dengan Pak Lusin nyuruh kita bulan Juni. Bulan Juni nanti ini tungkir kita yang Juli ke sini ini hitungnya gimana nanti kalau misalnya kita disuruh pindah sementara di Simpeknya nggak siap. Oke. Nah, itu kan jadi perlu koordinasi dulu Pak. Maksudnya. Baik Bu. Jadi untuk yang tadi setelah saya sampaikan Bu, bahwa agar dilakukan penutupan dulu, ya. Nanti misalkanlah untuk penghitungan tungkirnya, oke lah sekarang masih pakai sistem yang lama. Nanti kalau untuk pembuatan SKP yang baru mungkin kita buatkan aja lagi tempat yang baru lagi. Yang ini ya untuk sementara itu namanya masa transisi, gitu loh, masa transisi. Jadi jangan dipermasalahkan juga. Langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tutup aja dulu, lakukan penilaian terhadap SKP yang lama. Udah. Nanti setelah itu akan kami inikan lagi di Biro Kepegawaian Bu, apakah memang nanti sistem yang Simpek sekarang ini kita lanjutkan untuk kita rubah atau kita buat sistem yang baru untuk pengisian SKP yang baru Bu, gitu Bu. Jadi nggak usah diinikan. Ya. Bagusnya ada surat resmi dari Roway yang untuk pegawai melakukan penilaian. Jadi kalau kita sekarang kan ini masalah terkait PIMT juga Pak. Kalau kita menutup sementara PIMT ini kenapa? Ini kan nggak ada Bu, dari resminya harus ada dulu Pak. Jadi sudah ada surat edaran Bu, kami ini kan Bu, kami layangan Bu ke kantor-kantor dan ke unit pusat Bu. Surat edarannya sudah ada untuk melakukan penilaian. Nanti akan saya inikan lagi Bu, akan saya share lagi ke teman-teman ya. Oke. Ya, Bu. Ditunggu Pak Muslim suratnya Pak. Siap, itu udah lama itu. Nanti saya inikan lagi, saya share lagi ya. Oke. Baik. Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Ya, mungkin apa ya? Tadi yang ditanyakan Bu Widya itu sebenarnya bagaimana transisi ke depannya ya. Jadi kami sih apa ya? Sebenarnya karena ini juga masih transisi ya. Untuk pengukuran yang periodik itu ya sifatnya itu adalah aktivitas-aktivitas yang mendukung SKP kita. Itu silahkan saja kalau masih seperti itu dulu gitu. Sepanjang ini masih transisi. Tapi ke depannya itu basisnya ya itu sudah hasil gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba langsung baik gitu kan. Yang penting di SKP-nya itu basisnya sudah hasil dulu, sudah berbasis cascading dulu. Masalah jadi bisa Pak kita pakai format yang lama ini tapi isinya nanti berhasil. Misalnya aktivitas ini dalam proses untuk menghasilkan SKP yang mana gitu. Itu mungkin solusi untuk transisinya dulu. Gitu. Tapi pelan-pelan diimprove karena yang menjadi bukti untuk token itu kan sebenarnya yang sudah terbiasa nih sekarang nih inputan aktivitas itu kan ya. Betul Pak. Yang penting dua-duanya ini tetap jalan. Perbaikan SKP-nya kita lakukan, nanti improvement untuk yang pemberian tokennya kita perbaiki dulu. Baik. Jangan sampai kendalanya Pak Yudi, aplikasi itu nggak ada, kami mau bikin SKP jadi bingung mau bikinnya di mana gitu kan. Itu yang juga terkendala kami. Kita mau merubah SKP tapi aplikasinya belum siap. Jadi kan kita mau nutup, nanti jadi masalah ya sepanjang si Roway memahami bahwa memang itu ada di Roway sih nggak masalah ya. Kan ini tungkir kan. Sebenarnya gini Bu, sebenarnya gini. PP 30 itu membuka peluang yang sifatnya non elektronik. Manual saja itu boleh. Ya. Alhamdulillah Kumham ini sudah basisnya elektronik. Pastinya timnya Pak Muslim ini kan pasti butuh waktu untuk migrasin. Ya. Selama migrasi ini ya basisnya masih non elektronik juga kami masih bisa menerima itu, Bu. Yang penting yang harus dipastikan adalah proses cascading-nya itu.
Nah, nanti misalnya untuk yang bagaimana untuk pemberian tukinnya, tinggal ditambahkan aja taggingnya. Kegiatan ini nanti berkontribusi untuk SKP yang mana gitu. Kalau itu sudah soal teknis sih nanti timnya Pak Muslim saya pikir bisa juga Pak diskusi dengan kami juga. Kami siap bantu kok Pak. Baik Pak Yudi. Ini bukan hanya di Ibu saja, di Menpan kan juga transisi juga seperti ini Bu. Yang penting konsepnya sudah nggak ada gini. Belum ada instansi yang sudah siap 100% Bu. Semuanya pasti butuh transisi, semuanya butuh migrasi gitu. Ya, siap Pak Yudi. Jadi jangan khawatir, ini bukan Ibu sendiri, Kumham nggak sendirian. Seluruh instansi pasti pertanyaannya sama. Yang kami jaga, jangan sampai ketakutan-ketakutan ini justru menjadi penghambat kita untuk melakukan perubahan. Gitu. Ya, terima kasih Pak Yudi. Mantap Pak Yudi. Mantap. Kita kawal terus Pak. Kita kawal terus. Baik. Pak Yudi, terima kasih banyak. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 4, teman-teman di wilayah timur sudah jam 6 sore, maghrib. Banyak memang yang kami dapat pencerahan dari Pak Yudi. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, untuk memulai ini, yang pertama tutup dulu, ya, tutup SKP yang lama. Nah, kita buat yang baru, yang baru pun tidak usah yang jelimet-jelimet ya Pak Yudi ya, yang gampang-gampang aja. Yang penting konsepnya adalah kinerja, kan gitu Pak? Iya. Ya, mau 1, mau 2, monggo, kan gitu Pak? Iya. Ya. Yang penting kita itu buat aja dulu, enggak? Yang penting diimprove. Iya, diimprove. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah yang nggak buat Pak. Ya kan, selagi kita masih buat itu SKP yang baru, mau modelnya kayak gimana, yang penting konsep dasarnya adalah kinerja aja. Gitu. Bahasanya seperti apa nanti kita ini kan, kita perbaiki. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga kita harus menyudahi kegiatan ini. Terima kasih Pak Karwai. Pak Karwai mungkin masih ada. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Yudi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Waktu sekitar 3 jam ya Pak. Itu sangat banyak ilmu yang bisa kami dapat, dan teman-teman pun saya berharapnya mempunyai wawasannya tambahlah, mempunyai gambaran nanti untuk membuat SKP yang baru. Pun memang masih belum bisa, kami di Biro Kepegawaian sebagai garda terdepan dalam pemberian pemahaman terkait dengan penilaian kinerja ini siap untuk membantu Bapak Ibu di unit pusat maupun di kanwil-kanwil, dan tentunya kami juga tetap meminta bantuan kepada Pak Yudi dan teman-teman di Menpan agar proses migrasi ini, proses transisi ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Karwai, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari Aceh sampai dengan Papua, dari unit pusat-pusat dari Jakarta maupun sampai Cinere. Terima kasih, kita jadikan ini suatu pengalaman kita. Semoga apa yang telah kita lakukan menjadi amal ibadah kita, menjadi perbaikan bagi Kementerian Hukum dan HAM. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon izin dari Kaltim siap minggir. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi, Pak Muslim, Pak Izin live. Izin live Pak. Izin live ya, Bapak. Silakan. Muslim, apa kabar? Baik. Terima kasih Pak Muslim, izin live. Alhamdulillah. Dari mana ini? Dari Sumatera Barat kah? Iya. Kedengaran suaranya itu. Udah hafal saya. Izin Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Siap. Kita buat gampang ya semuanya ya. Jangan susah-susah mikirnya. Siap. Pikir yang gampang-gampang aja. Kita lakukan aja. Ya. Muslim ya, Pak Muslim ya. Pak. Iya. Bumi sekarang Pak Muslim. Saya ikutin Pak Karo, Pak. Pak Karo juga ada kumisnya, Pak.
Monggo Pak, silakan. Live.